Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli ini ya. Pisces lagi kenapa? Tapi ini ada suatu progres yang sangat menarik ya. Ada yang mau ngebut, melejit dengan cepat. Tapi ini progresinya luar biasa sih. Oke, kita lihat dulu ada tema apa buat kamu. Ini tema signifikan ya untuk finansial, keuangan, dan berprogresi secara luar biasa. Komitmen, ikatan, mungkin kontrak kerja yang baru. Lihat di sini tema kamu ini tuh gini. Ini tuh berbicara tentang progresi, pergerakan dan pergantian musim ya. Di sini juga aku melihat bahwa ada pergerakan gitu dari situasi sulit yang kamu hadapin. Ada pergantian musim gitu kayak kamu memasuki satu chapter baru kehidupan kamu. Bisa juga mengindikasikan ini tuh bisa mengindikasikan kehadiran anak ya dalam rumah tangga kamu. Di sini juga ada suatu tema tentang rumah tangga atau pernikahan. Kartu ini tuh berbicara yang tadi ini pernikahan, rumah tangga, ikatan, kontrak. Ikatan itu bisa berupa ikatan kerja, kontrak jiwa, hubungan spiritual kamu dengan seseorang. Yang tadi aku bilang ada suatu tema tentang finansial ya, bisa juga kamu kayak punya rekan bisnis baru, kamu kayak mau join bisnis sama orang baru, lalu bisa juga kamu kayak pindah perusahaan, ini kontrak kerja yang baru, pindah tempat kerja, dan ini kalau berhubungan dengan hubungan romantis ya atau hubungan kalau kamu ketemu seseorang gitu kayak kamu perlu hati-hati deh, perlu lihat orang ini dengan benar-benar ya. Karena apa gitu, kamu nggak semuanya sih, tapi kamu bisa jadi ya, kamu melihat red flag, tapi kayak lampu merah gitu, alarm bunyi, sebenarnya alarm bunyi tentang situasi atau orang-orang tertentu, tapi kamu bisa abaikan karena kamu bisa melihat orang tuh kayak semuanya baik gitu, dan ini yang perlu kamu hati-hati ya. Jangan sampai kamu mengabaikan red flag atau denial bahwa ada sesuatu yang janggal, yang aneh tentang orang tertentu atau situasi tertentu. Ini tentang snake. Karena gini, sebenarnya kita tuh kalau ada sesuatu yang janggal, kayak ada sebuah red flag atau semesta tuh berusaha kasih kita sinyal tentang orang-orang tertentu atau situasi tertentu, seringkali kita tuh mengabaikan gitu ya. Entah kita nggak mau melihat kenyataan atau kita kayak kayak mengabaikan aja hal itu, enggak kok mungkin perasaan gue aja. Tapi itu sebenarnya kayak semesta berusaha reminder kamu loh. Rumah kedua yang tadi aku bilang tema signifikan tentang keuangan, ini rumah kedua itu kan berhubungan dengan keuangan atau uang yang kamu hasilkan gitu dengan pekerjaan kamu atau sesuatu yang kamu kerjakan. Rumah kedua juga berbicara tentang value gitu, apa yang kamu anggap penting, apa yang kamu anggap berharga, apa yang kamu hasilkan itu dengan kamu bisa memvalue diri kamu terlebih dahulu ya. Mungkin sebuah reminder juga buat kamu, gini, mungkin kamu punya sebagian dari kamu ya, kayak ada yang perlu mendengar ini, kamu kayak melihat value kamu tuh di bawah dari yang sebenarnya gitu ya. Jadi kayak kamu mungkin gak punya kepercayaan diri, kamu mungkin bertanya misalnya, apakah aku benar pantas dicintai, apakah aku berharga, apakah aku pantas untuk abandon, menerima keberlimpahan gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba semesta ngasih kamu sesuatu, terus kayak, emang gue pantas ya untuk dapet ini? Atau orang muji kamu, emang aku pantas dipuji ya? Hal-hal seperti itu yang kayak kamu bertanya apakah aku pantas untuk menerima itu. Karena apa di sini ada Five of Pentacles sebagai tema kamu. Yang tadi aku bilang Five of Pentacles itu merasa kurang atau kurang karena dalam artian kayak finansial kita lagi terguncang gitu ya. Tapi seringkali Five of Pentacles itu muncul ketika kita nggak merasa yakin sama diri kita atau kita self confidence kita lagi terguncang atau kita punya sesuatu yang perlu dipulihkan gitu dengan confidence kita ya, kepercayaan diri kita, keberhargaan diri kita. Lalu kayak kamu merasa jalan sendirian gitu dengan Five of Pentacles ini, kayak gue merasa jalan sendiri, nggak ada yang ngerti gue, nggak ada yang bisa nolong gue, atau nggak ada yang mau sama gue gitu, hal-hal semacam itu. Jadi ini kayak perlu sesuatu tema yang perlu kamu perhatikan. Karena gini, gimana kamu bisa misalnya menerima abundant gitu, menerima keberlimpahan kalau jauh di dalam hati kamu itu kayak kamu punya programming mentalitas yang sebenarnya gue pantas gak ya gitu. Ini sesuatu yang kamu perlu aware dan kamu perlu perhatikan ya. Tapi kalau bicara konteks finansial, blessingnya adalah Nine of Pentacles ini adalah keberlimpahan ya. Lihat dari 5 Pentacles ke 9 Pentacles ini lompatnya cukup jauh ya. Kayak lompatan finansial, lompatan bisnis, lompatan pekerjaan yang signifikan di bulan Juli ini buat kamu.
Lalu yang kedua, ini tuh kartunya Virgo deh. Virgo itu 180 derajat dari kamu ya kalau posisinya di natal chart. Lalu ini sebuah reminder bahwa kamu bisa loh mencukupkan diri kamu gitu. Kayak itu semua dimulai dari diri kamu dulu, kayak rasa cukup, rasa berharga, lalu yang lainnya itu akan mengikuti ya. Oke, ini juga kartu yang merepresentasikan strong independent man and woman gitu. Kayak kamu orang-orang kuat, kamu orang-orang independen yang bisa mencukupkan diri kamu. Kamu menemukan kenyamanan dari hasil kerja keras kamu. Yang jadi tantangannya adalah sebagian dari kamu kayak apa ya? Karena ini Knight of Wands ya. Knight of Wands itu pertama menggambarkan kepercayaan diri, menggambarkan semangat gitu ya. Ada sesuatu tentang kepercayaan diri, keyakinan kamu sama kemampuan diri kamu, lalu juga semangatnya. Mungkin sebagian dari kamu kayak lagi nggak semangat atau kehilangan semangat. Lalu di titik ekstrim satunya adalah bisa jadi arogansi ya. Jadi gini, kamu bisa melihat kamu tuh ada di sebelah mana dari tantangan ini. Atau bisa jadi kamu terhubung sama orang-orang yang mungkin lagi nggak semangat atau lagi apa ya, lagi nggak percaya diri atau terhubung sama orang-orang arogan gitu. Orang-orang arogan ini ya bisa jadi orang ini. Jadi kayak kamu perlu apa ya, lebih hati-hati gitu. Yang yang jadi advice kamu adalah Three of Wands gitu. Apa yang kamu tunggu itu sedang dalam perjalanan kamu ya. Apa yang kamu tunggu, definisi yang kamu tunggu, misalnya progresi finansial, misalnya keberlimpahan kamu, misalnya pergerakan situasi, progresi apapun definisi progresi kamu ya. Ini sedang dalam perjalanan menuju kamu dan itu bergerak cepat. Kayak aku mendapatkan vibe ada suatu energi yang bergerak cepat gitu, momentum. Apapun momentum yang kamu bangun selama ini. Karena apa? Three of Wands sama Eight of Wands ini tuh menggambarkan pergerakan energi yang sangat cepat gitu ya. Karena sangat cepat, jadi kamu harus menyiapkan diri untuk menyambut momentum itu. Lalu yang kedua, ini juga berbicara tentang komunikasi dan pergerakan ya. Pergerakan jarak yang signifikan, mungkin um, ada orang-orang yang terhubung kamu yang terhubung sama kamu yang beda lokasi, beda negara, beda pulau, pergantian musim, apa ya, jarak ini signifikan ya. Mungkin kamu LDR atau kamu bekerja apa ya, kayak remote gitu, bekerja dari lokasi yang berbeda gitu. Traveling juga bisa ya, kayak ada suatu perpindahan gitu. Ini juga bisa merepresentasikan traveling. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Five of Pentacles, Six of Pentacles, ada yang nggak seimbang gitu antara kamu sangat memberi atau kamu kurang memberi. Ya, bisa jadi ya kamu di sisi gini, kamu orang yang sangat memberi, sangat perhatian, sangat caring sama orang-orang di sekitar kamu. Di titik kamu nggak sadar kamu ada orang-orang memanfaatkan kebaikan kamu. Kayaknya reading kapan tuh ya? Aku juga mendapatkan vibe seperti itu, lihat nih. Ada orang-orang yang memanfaatkan kebaikan kamu gitu kayak, dia mah orangnya baik banget, dia mah nggak bakal marah, dia nggak begini, dia begitu. Orang-orang ini sadar bahwa kamu sangat baik, sangat perhatian, sangat caring. Jadi kamu perlu lebih aware ya. Yang tadi aku bilang sebenarnya semesta itu memberikan sinyal-sinyal, tanda-tanda. Masalahnya adalah kamu mau sensitif nggak sama sinyal-sinyal itu, atau kamu denial, atau kamu kayak bodoh amat, atau kamu berpikir nggak semua orang baik gitu ya. Melihat dunia dengan positif itu baik, tapi nggak boleh naif juga sih menurut aku ya. King of Pentacles. Wow, lompatan finansial yang sangat signifikan ya. Dari Nine of Pentacles ke King of Pentacles, ini adalah definisi mastery ya. Keahlian kamu dalam apapun yang kamu kerjakan. Kompetensi kamu, lihat, kamu tuh blessingnya adalah King of Pentacles. Kamu punya keahlian di bidang apapun itu yang kamu kerjakan. Cuman kamu, sebagian dari kamu kayak merasa kamu gak sehebat itu, kamu gak sekeren itu. Atau kamu kayak, enggak, gue biasa aja. Enggak usah puji gue gak sehebat itu. Kamu sehebat itu gitu ya. Ini kamu perlu dengar. Dan kamu perlu sadar gitu, kamu tuh bisa lebih. Kamu bisa memberi standar pada diri kamu karena kamu memang punya kapasitas itu gitu loh ya. Jadi ini buat kamu, terutama kamu yang punya problem dengan kepercayaan diri kamu, kayak keberhargaan diri kamu. Ini kayak aku mau bilang kamu sehebat itu ya, dengan kompetensi kamu, dengan apapun bidang yang kamu kerjakan gitu. Kalau kamu misalnya nggak percaya diri, nih ini aku kasih tahu. Oh iya nih, ada orang yang lihat nih, Five of Wands ya. Orang ini yang bisa jadi ya, orang ini tuh arogan dan kamu tuh kayak, aduh nih orang nyebelin banget ya, bisa di tempat kerja, bisa di sekitar kamu,
antara dia arogan atau dia kayak nggak punya semangat hidup, jadi kamu tuh gemes sama orang ini tuh kayak, bisa nggak lu bikin keadaan nggak nyebelin gitu. Yang tadi aku bilang, jadi kamu perlu aware, perlu apa ya, lebih lebih hati-hati gitu, atau perhatikan juga emosi kamu ketika harus berhadapan sama orang ini. Itu offense. Semesta menyinari jalan kamu, terus kalau misalnya kamu nggak tahu mau membuat pilihan, mau mengambil suatu langkah tertentu ya yang signifikan untuk hidup kamu, kayak semesta, aku selalu tekankan dengan itu, kayak semesta menyinari jalan kamu, semesta selalu memberikan sinyal, selalu memberikan tanda-tanda, tinggal gimana kamu peka dan sensitif nggak sama tanda-tanda itu. Sebenarnya kamu termasuk kategori yang sensitif ya, dengan semesta berbicara sama kamu dengan tanda-tanda. Cuman itu tadi, seringkali kamu sering berada di posisi kamu melihat dunia semuanya, orang-orang semuanya terlalu positif gitu. Jadi naif ya. Jadi kedepannya kamu lebih hati-hati dan lebih aware aja ya. Page of Swords. Ada yang memperhatikan kamu? Ya, Page of Swords ini kartu kayak orang mata-mata, orang stalking, orang yang mencari informasi, bisa jadi juga kayak, pertama ini bisa jadi orang yang memperhatikan kamu, atau kamu kayak sedang mempelajari sesuatu hal, dan juga ini tuh juga berbicara tentang komunikasi ya. Ini komunikasi. Jadi komunikasi itu signifikan di bulan Juli ini buat kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.